selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Juli, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Scorpio. Nah, Scorpio di sini kita akan rekaman untuk beberapa sesi sekaligus. Kita akan bahas bagian berpasangan, kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single, oke? So, kita lanjut aja di sini Scorpio bagi yang berpasangan ya di bulan Juli 2024. Dan juga disclaimer bagi kamu di sini yang nonton video aku, yang suka banget nonton dari tahun 2018. Aku memang ceplos-ceplos kalau ngomong dan kadang-kadang bisa aku rem. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa saran atau mungkin ada beberapa istilahnya situasi yang mungkin bikin kamu ngerasa irritated, merasa nggak nyaman, atau mungkin perumpamaannya bikin kamu ngerasa nggak suka gitu ya, kamu bisa skip aja nontonnya, atau bisa dijadikan sebagai bahan antisipasi aja, oke? So, Scorpio yang berpasangan, kita coba lihat ya. Scorpio love reading berpasangan bulan Juli 2024, Scorpio. Scorpio love reading berpasangan bulan Juli 2024. Let's see. Oke, so di sini ada Wheel of Fortune. Ada The Sun di sini. Ada Balance. Kemudian ada ada The Lovers. Ini cukup positif ya hasilnya, Scorpio. Kemudian ada Six of Spring. Dan ada Eight of Swords atau Eight of Winter. Menarik sih ya. Menarik sih Scorpio. Ada sebuah keputusan di sini yang harus diambil oleh salah satu pihak atau bisa jadi oleh kedua belah pihak. Bisa jadi terkait masa depan hubungan ini antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, bisa jadi ini soal keputusan in daily basis antara kamu dengan pasangan kamu. Mungkin ada pengambilan keputusan tertentu. Oke. Mungkin ini soal kejelasan karir pasanganmu, harusnya aku gimana sih, kayak mungkin ada salah satu pihak di sini yang minta pendapat dari pasangannya. Bisa jadi hal-hal yang kecil kayak gitu ya di daily basis antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, tapi karena di sini ada 4 major arcana, aku ngerasa ini sesuatu yang cukup signifikan ya. Scorpio yang berpasangan, bisa jadi ini soal seperti yang aku bilang tadi, kejelasan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke, let's go into detail di sini ya. Mari kita ke detailnya di sini. Aku ngerasa di sini kalian berdua mungkin terhalang dengan ego masing-masing ya terkait pengambilan keputusan. Yang satu di sini mungkin kayak ada ketidakyakinan gitu loh di kedua belah pihak. Cuman aku ngerasa ketidakyakinan ini lebih cenderung dikuasai oleh ego tadi, ego driven kind of situation gitu loh. Contohnya seperti apa, Mbak? Mungkin di sini kalian pengen rujuk misalnya, atau mungkin pengen melakukan suatu kegiatan yang mungkin akan meningkatkan kualitas hubungan kalian berdua lagi. Cuman karena gengsi gitu ya, atau mungkin karena ego, kalau misalnya gue mempermudah pengambilan keputusan ini, ya pasangan gue keenakan dong. Atau bisa jadi kalau misalnya gue di sini ngalah, ya pasangan gue di sini jadi pemalas dong. Ada hal-hal seperti itu di sini yang kayak kamu berasa nggak ikhlas untuk mengambil keputusan tertentu karena kamu ngerasa pasangan kamu juga ada andilnya di dalam situasi ini. Padahal kalau misalnya di sini kamu ikhlas aja ambil keputusan ini, Scorpio ya, dan nggak terlalu mikirin egonya kamu atau gengsi misalnya, aku ngerasa everything is gonna be okay, everything is gonna be fine,
I don't know apa di sini, keputusan macam apa di sini yang bikin kalian berdua kayak masih enggan atau mungkin masih tertahan di gengsi di sini untuk mengambil keputusan ini, atau mungkin kamu menunggu inisiatif dari pasanganmu untuk berbuat sesuatu di sini, padahal mungkin a simple text atau mungkin simple text bilang hai ke pasanganmu atau mengucapkan kalimat positif ke pasanganmu mungkin bisa merubah situasinya gitu loh. Mungkin ada pertengkaran antara kamu dan dia. Aku nggak ngerasa ini pertengkaran ya, ini lebih ke pengambilan keputusan deh kayaknya, Scorpio. Kalau misalnya ini soal proses rujuk ya Scorpio ya, antara kamu dengan pasanganmu, mungkin kalian pisah ranjang, pisah rumah, kemudian situasinya sudah cukup membaik antara kamu dan dia, cuman proses inisiasi untuk rujuknya ya mungkin masih terkendala, kayak kamu masih gengsi mungkin untuk meminta rujuk duluan ke pasanganmu. Gimana sih kalau misalnya gue minta rujuk duluan sama pasangan gue, ntar pasangan gue ngira gue tuh gak bisa lepas dari dia, butuh dia, atau bergantung sama dia. Hal-hal seperti itu padahal menjadi lebih vulnerable atau menjadi lebih jujur kepada pasanganmu, menjadi lebih ikhlas, mungkin akan banyak gitu loh memperbaiki situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu ini, you know. Karena definitely aku ngerasa kalian berdua punya tujuan yang baik. Aku yakin kalian berdua punya tujuan yang baik di sini. Ada kartu The Lovers, kemudian ada The Sun. So I don't know, aku ngerasa di sini harus ada yang akhirnya mau di sini untuk mengambil sikap atau mengambil sebuah langkah inisiatif ya untuk memulai kembali secara ikhlas, secara lebih terbuka di sini. Kalau kamu memang ingin hubungan ini bertahan atau hidup kembali, Scorpio. Semoga make sense ya, semoga masuk akal ya penjelasan aku di sini, karena aku juga ngelihat di sini sedikit kurang masuk akal. Aku ngerasa kalian sudah, entah di sini situasinya skenario pertama, kalian mungkin habis konflik kemudian sudah sedikit membaik situasinya, tapi untuk sebuah proses inisiasi gitu ya, untuk memulai meminta suatu perbaikan di sini untuk hubungan ini, misalnya soal proses rujuk, mungkin masih menjadi kendala karena kamu masih gengsi di sini untuk mengutarakan keinginanmu misalnya. Skenario kedua, aku ngerasa di sini kalian baik-baik aja, totally fine. Cuman kayak ada sesuatu di sini yang ingin kalian lakukan kepada pasangan kalian, kepada hubungan ini, yang sebenarnya bisa meningkatkan kualitas hubungan kalian, cuman kayak kalian ragu untuk melakukannya, kayak kurang ikhlas, kayak nggak ikhlas gitu loh. Oke. Dan akhirnya di sini kayak ya udah sih, kalau misalnya ini situasinya biasa-biasa aja, ya udah, ngapain juga harus ditingkatkan menjadi lebih baik gitu ya. Semoga make sense ya. Kalau misalnya ini soal proses rujuk ya Scorpio ya, aku sambil ngopi ya. Aku rekaman ini pagi guys, jadi bisa isi nyawa dulu bagi kamu di sini yang nontonin ini di pagi hari atau mungkin di malam hari juga bisa ngopi, So kalau misalnya memang ini soal proses rujuk ya Scorpio ya, aku ngerasa mungkin prosesnya masih akan cukup lama. Oke, jadi di bulan Juli ini, khususnya di pertengahan menuju akhir Juli ini, mungkin proses rekonsiliasi ini belum akan terlaksana dengan cukup baik atau belum akan terwujud secara konkret. Mungkin kalian masih berkomunikasi, mungkin kalian di sini masih baik, masih utuh hubungannya, cuman suasananya itu loh, chemistry-nya itu loh belum kembali, kayak masih berasa dingin. Kamu masih ngerasa belum memiliki dia seutuhnya, kamu belum ngerasain dia itu sudah berubah seutuhnya, atau mungkin dia udah kembali seperti semula, kayak masih ada something missing, ada missing part in this connection yang bikin kamu ngerasa kayak ada yang kurang nih gitu ya. Jadi aku ngerasa situasi kamu ngerasa ada yang kurang ini mungkin masih akan bertahan hingga awal Agustus 2024 deh kayaknya Scorpio. Jadi mari kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Scorpio yang berpasangan di bulan Juli ini. Ada finances and career,
ada religious factors, kemudian ada reconciliation. Aku merasa di sini mungkin ini memang erat kaitannya dengan proses rekonsiliasi ya, Scorpio ya. Jadi untuk entah kenapa, entah ini kamu, pasangan kamu, tapi aku ngerasa kedua belah pihak di sini masih kayak perhitungan gitu ya, kepada satu sama lain. Kalau misalnya dia nggak duluan yang ngajak balikan, ya gue nggak mau gitu loh. Kalau misalnya bukan dia yang mulai nge-text gue atau ngubungin gue, ya gue nggak mau lah mbak, males lah, gengsi dong gitu ya mungkin. Kemudian ada finances and career. Itu yang aku bilang tadi, perumpamaan tadi, bahwasanya ada satu keputusan di sini yang berkaitan dengan kualitas hubungan ini. Let's say di sini, mungkin di sini kamu udah punya impian untuk membelikan mobil bagi keluarga kecil kamu. Cuman kamu kayak gengsi gitu ya, atau kurang ikhlas untuk membeli mobil ini karena kamu ngerasa pasangan kamu belum sepenuhnya mampu untuk bikin kamu happy. Misalnya kamu ngerasa kurang puas dengan pasanganmu misalnya, jadi kamu ngerasa belum ikhlas untuk membelikan mobil tersebut, something like that. Kayak ada sesuatu di sini yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas hubungan kamu dengan pasangan, cuman kamu ragu untuk melakukannya karena tadi gengsi atau merasa kurang ikhlas. Jadi saranku sih, kalau kamu memang ingin memperbaiki hubungan ini atau mempertahankan hubungan ini, saranku sih cobalah untuk lebih berpikir jernih. Lihatlah segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang lebih gede, dari gambaran yang lebih luas gitu ya, secara lebih objektif, Scorpio, kepada siapapun aku ngomong. Oke, kemudian ada kartu religious factors. Mungkin nih bagi Scorpio yang berpasangan, salah satu hal yang bikin kamu di sini kesulitan untuk rujuk atau mungkin membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius, mungkin ada kaitannya dengan religious factors atau perbedaan keyakinan antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, so kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single. Oke, kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single di Juli 2024 ini. Mari kita mulai. Scorpio reading single bulan Juli 2024, Scorpio. Scorpio love reading single bulan Juli 2024. Oke, di sini ada Princess of Autumn, kemudian ada Unity, dan ada Three of Spring. Oke, Renewal. Scorpio, tau nggak sih? Mungkin bagi yang berpasangan bisa juga relevan nih nonton yang single. Aku ngerasa mungkin kalian di sini dalam proses pengambilan keputusan terkait kejelasan kedekatan kamu dengan seseorang. Aku ngerasa di sini bagi yang single ini akan resonate atau akan cocok bagi kamu yang lagi dekat dengan seseorang. Jadi kamu udah tahu siapa individunya. Cuman ada keraguan di sini terkait masa depan hubungan kalian berdua. Apa faktornya? Aku ngerasa di sini ada berkaitan dengan keyakinan, mungkin ada perbedaan keyakinan. Bisa jadi di sini kamu mungkin terhubung dengan seseorang yang sudah punya pasangan, misalnya mungkin dia sudah menikah. Tapi aku lebih ngerasa di sini kayaknya ini lebih ke religious factors atau keyakinan ya. Dan itu yang jadi kendala utama di sini, Scorpio. Jadi kedekatan kamu dengan seseorang ini memang bukan karena dia nggak cinta atau sayang, nggak ada perasaan ke kamunya, cuman mungkin resikonya bagi dia terlalu besar untuk menjanjikan apapun ke kamu di sini terkait kejelasan hubungan kalian. Oke, so kita coba klarifikasi di sini ya Scorpio ya, beberapa kartu. Mungkin semua kartu kita klarifikasi di sini. Karena aku di sini juga ngeliat kartu renewal dan life experience. Bisa jadi ini soal kamu dengan mantan. Mungkin kamu di sini ingin balikan dengan seseorang, ingin reconcile, ingin rekonsiliasi. Mungkin potensinya ada nih di bulan Juli, pertengahan Juli menuju akhir Juli ini hingga awal Agustus ada sih potensi rujuk atau balikannya.
Cuman kendala yang sempat bikin hubungan kalian rusak sebelumnya, yaitu soal perbedaan keyakinan, itu masih menjadi kendala utamanya. Jadi belum ada solusinya aku ngeliat di sini. Oke, so Scorpio, hubungan kamu dengan orang ini, siapapun orang ini ya, yang lagi deket dengan kamu ini atau mantan kamu ini, Scorpio, sebenarnya cukup kuat loh. Cukup kuat dalam artian ini fondasinya bagus. Mungkin ya, kamu udah ngerasa cocok sama orang ini, udah ngerasa harmonis, kamu ngerasa bisa ngelihat, kamu bisa kompromi sama orang ini, kamu bisa memaafkan orang ini walaupun kamu semarah-marahnya gitu ya, kamu bisa ngelihat itu, kemungkinan itu di dia, dan kamu mungkin juga siap untuk take off di sini, atau siap untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan sama orang ini. Hanya saja ya, satu aja sih solusinya yang belum ketemu, soal perbedaan keyakinan tadi mungkin. Oke. Atau bisa jadi bagi kamu di sini yang terhubung dengan seseorang yang sudah punya pasangan, atau mungkin dia sudah menikah, ya itu aja kendalanya, dia nggak bisa ninggalin pasangannya itu. Jadi aku ngerasa dia akan tetap setia di sini untuk selalu terhubung dengan kamu, orang ini, walaupun mungkin dia sudah punya pasangan, atau mungkin kamu sudah punya pasangan, atau bisa jadi orang ini kayak punya status gitu ya, duda janda, dia nggak bisa benar-benar berpisah dari mantannya karena mungkin sudah punya anak, dan kamu di sini sedikit terganggu mungkin dengan hubungan itu. Jadi ada keraguan di sini untuk benar-benar serius sama orang ini, bisa jadi ada situasi seperti itu. Tapi nonetheless, aku ngerasa apakah soal perbedaan keyakinan atau mungkin orang ini sudah punya status ya, ini hubungan kalian cukup setia loh, kalian berdua cukup setia kepada satu sama lain. Jadi kalau misalnya ini memang soal proses rekonsiliasi antara kamu dengan seseorang di sini, Scorpio, itu bisa banget terjadi. Cuman saranku sih, karena di sini ada Three of Spring, belum akan ada yang mau mengalah di sini, atau belum akan ada pengorbanan. Aku ngeliat di sini Scorpio antara kamu dengan orang ini. Let's say, dia akan menceraikan pasangannya, atau dia akan rela di sini berpisah jauh dari mantannya misalnya, atau dia akan rela di sini pindah keyakinan demi saya. Aku belum melihat pengorbanan sebesar itu di situ terjadi antara kamu dengan orang ini, Scorpio. Makanya di sini sarannya adalah Three of Spring. Ya buat apa kamu balikan sama orang ini kalau misalnya nggak ada yang mau berkorban, nggak ada yang mau mengalah di sini. Dan aku ngerasa hanya akan menimbulkan konflik dan perasaan sakit yang malah akan bertambah-tambah saja. Jadi coba deh kamu pertimbangkan lagi, kenapa kamu ingin balikan sama orang ini, atau apakah kamu bersedia di sini berkorban? Siapa yang bersedia berkorban di sini? Aku ngerasa sih nggak ada ya, belum ada yang mau berkorban, termasuk kamu di sini Scorpio, atau bagi cross watchers. Jadi sarannya kalau kamu belum bersedia berkorban sih jangan balikan dulu. Oke, nggak ada gunanya juga. Ya, it's going to be meaningless kalau kamu di sini balikan sama orang ini tapi nggak ada tujuannya. Oke, just going to be hurtful. Hanya akan jadi painful sih, menurutku akan menjadi suatu hal yang menyakitkan. Ada kartu New Love, Let Go of Control Issues, kemudian ada Attraction. Aku selalu belakangan ini ya bukain kartu buat klien aku maupun di video reading. New Love ini
entah kenapa jadi selalu simbol soal proses rekonsiliasi Scorpio. Jadi mungkin ini bagi yang single memang ini soal proses rekonsiliasi antara kamu dengan seseorang yang sempat dekat dengan kamu kayak, atau bisa jadi mantan. Jadi new love, ada new phase, ada babak baru. Mungkin babak baru dalam artian ya memulai dari awal lagi misalnya, tapi belum akan ada pengorbanan yang besar. Kemudian ada kartu let go of control issues. Semakin kamu di sini mengontrol situasinya atau mengontrol outcome-nya, kayak contohnya pokoknya tahun ini kita harus segera menikah, harus ada yang mau pindah keyakinan, harus ada di sini yang bercerai misalnya. Aku ngerasa sih ya belum akan terwujud ya target-target kamu tadi. Jadi sarannya di sini let go of control issues, lepaskanlah keinginan-keinginan kamu untuk mengontrol di dalam situasi ini. Kemudian yang terakhir ada kartu attraction. Of course there is attraction di sini, ada ketertarikan antara kamu dengan si doi ini. Hanya saja apakah ketertarikan atau rasa cinta doang cukup bagi kalian berdua untuk membina bahtera rumah tangga? Jika iya, mungkin harus ada pengorbanan, atau I don't know, aku ngerasa ada semacam pengorbanan mungkin di sini yang harus diambil oleh salah satu pihak. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu Scorpio di bulan ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!